data collection-nya? Google Form. Kuesioner melalui Google Form. Betul. Ini 3 guru itu guru apa saja? Random, ada yang dari SMP sama SMA, terus mata pelajarannya beda-beda, ada yang dari bahasa Inggris, bahasa Sunda, sama matematika. Oke, yeah, you can start. Lanjut, Deb. Oke, pertanyaan pertama adalah, apa itu refleksi bagi seorang guru? Menurut guru A, refleksi adalah kegiatan guru yang berpikir ulang tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan, sedangkan menurut guru B, refleksi bagi seorang guru untuk meningkatkan kompetensi dalam menjalankan profesi. Dan bagi guru C, pembelajaran yang diberikan kepada siswa untuk kemudian perbaiki cara mengajar yang dianggap belum maksimal, sehingga bisa mengoptimalkan informasi pembelajaran yang dapat diterima siswa. Dari beberapa pendapat di atas, kita bisa simpulkan bahwa refleksi bagi seorang guru ialah cara untuk meningkatkan kinerja seorang guru dan juga menjadi tahu apa yang harus dioptimalkan dan yang harus diperbaiki. Dan untuk pertanyaan kedua, apa definisi belajar dan mengajar bagi seorang guru? Belajar dan mengajar menurut guru A ialah proses penyampaian ilmu, baik guru kepada siswa ataupun sebaliknya. Menurut guru B, definisi belajar dan mengajar bagi seorang guru yaitu belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran atau sasaran didik, sedangkan mengajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar. Dan menurut guru C, belajar dan mengajar adalah sebuah kegiatan mencari, mendapatkan, dan membagikan informasi kepada siswa agar siswa dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu. Dari 3 definisi di atas, kita simpulkan bahwa definisi belajar dan mengajar bagi seorang guru ialah sebuah proses penyampaian, pencarian, pendapatan, sebuah ilmu kepada siswa, dan juga memperolehan suatu subjek dari seorang yang menerima pembelajaran. Untuk pertanyaan ketiga, apa definisi peserta didik bagi seorang guru? Guru A mengatakan, peserta didik adalah anak-anak didik yang sedang mengembangkan potensi dirinya dalam pendidikan formal. Menurut guru B, peserta didik bagi seorang guru merupakan raw material atau bisa disebut bahan mentah dalam proses transformasi di dalam pendidikan. Peserta didik adalah mereka yang mengikuti program pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan guru C, peserta didik adalah satu atau lebih orang yang mengikuti kegiatan pembelajaran khususnya di sekolah secara rutin untuk meningkatkan pemahaman dan potensi dirinya. Kita bisa simpulkan bahwa definisi peserta didik bagi seorang guru ialah anak-anak atau sekumpulan orang yang ingin mengembangkan potensi dirinya di sebuah program pendidikan. Baik, itu dari saya. Setelahnya kembali ke Alwan. Baik, terima kasih Debira. Di poin keempat, di pertanyaan keempat adalah apakah refleksi penting bagi seorang guru dan mengapa? Nah, dari data di atas yang diperoleh oleh saya, guru tersebut hampir menjawab serupa gitu ya. Refleksi sangat penting bagi mereka sebagai pengajar atau sebagai guru. Jadi bisa disimpulkan, peranan refleksi sangat vital dan penting untuk para guru untuk menjadi reminder, memperbaiki diri, memperbaiki kinerja mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi refleksi penting sekalipun itu untuk guru. Baik, pertanyaan kelima adalah kapan dan bagaimana Anda melakukan refleksi. Dari data yang diperoleh, guru A dan guru C menjawab hampir serupa. Mereka menjawab refleksi dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Sementara guru B menjawab apabila dia diperintah atau diberikan tanggung jawab. Nah, dari ketiga data tersebut bisa disimpulkan hampir semua dari guru tersebut melakukan refleksi pada saat setelah proses pembelajaran selesai. Yang artinya di hari H mereka mengajar, mereka juga melakukan refleksi. Hal itu sangat penting karena dengan cara seperti itu mereka akan terus meningkatkan proses belajar yang mereka berikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang jauh lebih baik. Sedangkan untuk poin guru B-nya yang menjawab
menjawab, dia diperintah atau diberikan tanggung jawab adalah bagian dari proses lain dari seorang guru yang merefleksi dirinya sebagai manusia yang harus diperintah dulu, baru dia akan merefleksi dirinya tersebut. Itu saja dari saya. Di pertanyaan ke-6 sampai ke-8 akan disampaikan oleh Tasya. Waktu saya persilahkan. Baik, dilanjut ke pertanyaan nomor 6. Apakah refleksi dilakukan sebagai kebutuhan seorang guru atau diinstruksikan dari kepala sekolah atau pengawas? Menurut guru A, refleksi sangat perlu dilakukan sebagai salah satu kebutuhan guru. Begitu juga dengan guru B, refleksi dilakukan sebagai suatu kebutuhan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab profesionalnya. Sementara itu, guru C juga berpendapat sama dan mengatakan bahwa refleksi seharusnya dilakukan sebagai kebutuhan seorang guru. Jadi dapat dilihat bahwa ketiga partisipan berpendapat bahwa refleksi seharusnya dilakukan tanpa adanya paksaan atau tuntutan dari pihak ketiga. Refleksi murni dilakukan sebagai kebutuhan seorang guru dalam melaksanakan peran dan tugasnya dalam mengajar secara profesional. Lanjut ke pertanyaan nomor 7, mengapa seorang guru membutuhkan refleksi? Dari data yang diperoleh, guru A menjelaskan bahwa alasan mengapa seorang guru membutuhkan refleksi yaitu karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan. Sedangkan guru B mengatakan agar guru dapat bijaksana dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, maka guru perlu melakukan refleksi. Sama halnya seperti kedua guru sebelumnya, guru C juga mengatakan bahwa seorang guru membutuhkan refleksi untuk memperbaiki kinerja serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru membutuhkan refleksi agar dapat mengatasi permasalahan dalam pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu juga untuk meningkatkan kinerja seorang guru. Dan di pertanyaan terakhir ada untuk apa refleksi dilakukan? Dari pertanyaan terakhir, guru A menjelaskan bahwa refleksi dilakukan agar guru dapat meningkatkan pelajaran atau hal-hal lain pada pelajaran yang akan datang. Sedangkan menurut guru B, refleksi dilakukan untuk memahami respon siswa dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi, dan agar guru dapat memahami apa saja kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran yang telah dipresentasikan di kelas. Di samping itu, sama seperti guru A, guru C menyatakan bahwa refleksi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa refleksi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memahami respon peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, serta mengetahui kelemahan dan kelebihan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh Alwan. Terima kasih. Baik, nah jadi dari kesimpulan 8 pertanyaan yang kami berikan kepada 3 guru tersebut, berdasarkan data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan refleksi mampu membantu guru untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan yang terjadi selama pembelajaran. Melalui kegiatan refleksi, guru juga dapat mengetahui perkembangan setiap siswa atau muridnya. Nah, menurut pendapat masing-masing guru, kegiatan refleksi dapat berupa penilaian tertulis atau lisan kepada siswa mengenai materi yang telah disampaikan. Kegiatan refleksi dapat akhir pembelajaran dan pada hakikatnya kegiatan refleksi merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan pentingnya refleksi dalam mengajar, bahkan untuk seorang guru. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya dimohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi gurunya guru apa aja? Guru matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Yang di SMP siapa aja? Yang di SMP itu guru bahasa Sunda. Guru bahasa Sunda saja. Yang sisanya di SMA gitu ya. Betul. Nah, ini di sini disebutkan
menurut kesimpulan, menurut pendapat masing-masing guru, kegiatan refleksi dapat berupa penilaian tertulis atau lisan kepada siswa mengenai materi yang telah disampaikan. Nah, jadi refleksi dalam hal konteks seperti ini, yaitu tadi mengenai materi yang telah disampaikan, berarti itu semacam evaluasi ya? Kurang lebih demikian, Mem. Ya, jadi evaluasi terhadap pembelajaran yang selesai, yang sudah diberikan. Oke, dan itu evaluasinya diberikan kepada siswa ya? Atau guru Siswa sendirinya? Dan gurunya. Dia sendiri? Iya. Nah, kalau untuk kalau untuk siswa kan bisa saja begini ya. Jadi penilaian tertulis berarti kan si guru melakukan penilaian terhadap siswa ya. Betul. Nah, terhadap materi yang disampaikan, penilaian tertulis atau lisan. Betul. Berarti ini kan hanya ditujukan kepada siswa. Jadi refleksi itu dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya. Gitu ya, Alwan ya? Iya. Yang menurut pendapat guru-guru ini. Betul. Nah, adakah adakah si guru tersebut menyadari bahwa refleksi itu tidak hanya memberikan penilaian kepada siswa, tapi dia sendiri yang melakukan refleksinya. Maksudnya seperti misal setelah selesai pembelajaran dia memiliki jurnal, ya reflective jurnal, dia tulis seperti yang kita lakukan sebagai pembelajar. Nah, sebagai seorang guru juga dia menulis. Nah, apakah guru tersebut memiliki metode seperti itu? Dari ketiga guru yang yang mengikuti kuesioner yang kami lontarkan, sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Jadi menurut mereka refleksi ini adalah semacam umpan balik atau evaluasi terhadap pembelajaran mereka, tapi evaluasinya itu diberikan kepada siswa. Ya, kepada siswa dan mengenai materi saja ya. Iya, Mem. Gitu ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, menurut Alwan, adakah yang kurang ya terhadap guru-guru tersebut? Alwan, Debira, dan Tasya. Dalam melakukan refleksi, apakah ada yang kurang? Iya, dari saya dulu mungkin ini. Iya. Ya, menurut saya ada di beberapa poin, termasuk yang tadi Ibu sampaikan. Sangat jelas dari ketiga guru yang mengikuti kuesioner yang kami kasih ini, banyak dari mereka justru merasa reflektif itu dilontarkan hanya untuk siswanya atau murid mereka tersebut. Mereka, menurut saya, setelah saya membaca kuesioner yang saya sampaikan tadi, mereka tuh kurang menyadari bahwa sangat penting loh menyadari refleksi itu untuk guru tersebut, untuk dirinya sendiri. Maksudnya sangat penting di sini untuk kebutuhan bahan ajar untuk kebutuhan proses bahan ajar ke depannya gitu. Mereka kenapa diwajibkan untuk merefleksi dirinya sendiri? Karena walaupun mereka adalah seorang pengajar atau guru, mereka juga harus menyadari gitu. Banyak kasus di mana justru gurunya yang kurang bersemangat, kurang baik dalam menyampaikan materi. Hal-hal tersebut kan membuat si murid itu menjadi bosan. Nah, itu juga menurut saya bisa dijadikan bahan refleksi gitu. Bagaimana mereka meningkatkan setiap pembelajaran ke arah yang jauh lebih baik dari pertemuan pertama ke pertemuan berikutnya. Itu saja sih menurut saya, Mem. Oke, baik. Terima kasih, Alwan. Debira? Menurut saya hampir sama seperti Alwan. Tidak ada tambahan. Ketiga guru tersebut
tidak merefleksi dirinya sendiri, tapi untuk ke siswanya gitu, Mem. Ya, jadi perolehannya itu apakah dia bagus atau tidaknya dia langsung menanyakan ke siswa gitu ya. Ya. Gitu. Oke, satu lagi Tasya, mana Tasya? Tasya mana? Saya, Mem. Oke. Nah, Ya. menurut Tasya itu kan si gurunya itu langsung ini mah semacam dia yang konsep refleksi di dalam guru tersebut adalah evaluasi, yaitu tadi menilai siswa apakah itu lisan atau tulisan terhadap materi yang telah disampaikan. Nah ini, menurut Tasya, kira-kira mengapa guru tersebut tidak tersadar, bukan tidak tersadar, tidak melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri. Maksudnya itu, oh begini saya setelah ini, atau misalkan guru tersebut tidak memiliki reflektif jurnal gitu. Nah, menurut Tasya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa dianalisis oleh Tasya dari hasil jawaban-jawaban mereka, kira-kira mengapa ya? Mereka hanya fokus kepada yang dimaksud evaluasi itu, yang dimaksud refleksi itu mereka fokusnya hanya kepada evaluasi, pengertian mereka itu. Evaluasi juga evaluasinya terhadap materi. Nah, materi yang telah dia sampaikan. Nah, kenapa sampai begitu guru itu mempunyai pemikiran seperti itu? Dari yang udah saya baca dan menurut saya mungkin karena cara pandang gurunya terhadap definisi peserta didik itu sendiri, Mem. Kayak misalkan peserta didik kan didefinisikan sebagai seseorang yang menerima ilmu gitu kan. Jadi mungkin definisikan sebagai seseorang yang menerima ilmu. Jadi kita yang membagikan ilmunya sebagai gurunya itu merasa yang perlu ditingkatkan bukan yang mengajarnya tapi yang diajarnya, karena yang mengajarnya sudah cukup baik, mungkin mereka berpikir seperti itu. Jadi refleksinya dilontarkan kepada siswa yang notabene sebagai penerima ilmu, atau ya seperti itu memang jadinya refleksi dan ditingkatkan lagi, padahal yang harus ditingkatkan juga bukan hanya siswanya tapi gurunya juga gitu, Mem. Karena menurut saya di kelas itu yang belajar bukan siswanya doang tapi gurunya juga. Gitu, Mem. Okay, terima kasih, Mem. Ya, sama-sama. Jadi betul ya. Ini tergantung konsep kita ya sebetulnya. Konsep, makanya di awal-awal itu kan ada persepsi, bukan terhadap guru ya. Attitude, belief ya, belief kita terhadap siswa seperti apa, belief kita terhadap learning seperti apa ya, belief kita terhadap pembelajaran seperti apa. Nah, tadi Tasya mengatakan beliefnya itu ya, belief guru terhadap siswa itu bahwa siswa itu penerima ya, menerima ilmu. Berarti kalau menerima ilmu otomatis si guru itu harus memberi gitu ya. Nah, jadi fokusnya masih ke situ gurunya. Nah, makanya di awal-awal penting bagi kita semua sebagai calon guru, kita harus sadar dulu belief kita terhadap siswa itu apa, belief kita terhadap guru apa, belief kita terhadap pembelajaran apa. Nah, itu yang harus kita tanamkan nanti kalau kita menjadi guru, apalagi pada saat PLP nanti kita harus tanya dulu belief kita itu apa terhadap guru, terhadap siswa, dan terhadap semuanya, terhadap proses pembelajaran itu apa. Jadi apa yang ada di pemikiran kita, apa yang ada di belief kita itu nanti akan nampak di praktisnya. Oleh karena itu ada penelitian mengenai belief-nya seseorang bagaimana, kemudian apakah belief ini mempengaruhi praktis dia di kelasnya. Karena itu kan erat kaitannya, apa yang dia believe, kemudian performance-nya di kelas itu seperti apa. Oke, good. Give applause to group 1. Thank you. Alwan, kemudian Debira dan Tasya. Oke, terima kasih ya. Oke, grup berikutnya, Vira, Holil, dan Alia. Ini siapa lagi yang ini? Maaf, Mem. Ya. Grup yang kedua
lagi ada perbaikan dulu, Mem. Terus juga Bang Holilnya masih di perjalanan. Oke, ini Holilullah sudah ada. Perjalanan, Mem. Oh, oke. Sri Raka sama Amida. Grup saya bilang katanya belum siap Mem, karena beberapa dari mereka Anida katanya lagi dalam perjalanan. Mungkin lanjut ke grup keempat dulu. Ya, Hasna, Rizky, dan Inggar. Hasna, siapa nanti yang control the screen? Akan Ibu jadikan co-host? Maaf, Mem. Lagi ada revisi dulu bentar. Oke. Ya, oke. Jadi sambil menunggu Hasna, nah gitu ya. Tadi ini Ibu akan tanya ke Zafar. Zafar ada di sana, Zafar? Ada, Bu. Oke. Zafar ini grupnya siapa, Zafar? Mega Kirana. Zafar, Mega, dan Fahri. Fahri. Ya. Oke. Zafar, yang sudah Zafar lakukan dari project ini, apa yang what can you learn? What can you learn from this? Kenapa harus mengambil data dari guru-guru untuk refleksi? Oh, kalau dari apa yang saya ambil gitu, Bu, dari pelajarannya, dari penelitian kecil yang kita lakukan pada guru, sebenarnya secara garis besar kami tuh ingin tahu gitu, Bu, maksudnya bagaimana pendapat seorang guru gitu, Bu, guru yang aktif mengajar gitu, pendapat mereka mengenai refleksi diri gitu, Bu. Oke, thank you, Zafar. Oke, nah di sini kita ada Adila, ada Via yang sudah mengajar ya, yang sudah praktis, yang sudah KM. Siapa lagi yang KM? Adila ada, Adila? Via ya. Ngajar juga. Restu udah ngajar belum? KM kayaknya. Oke. Anida KM enggak? KM, tapi KM 2 bareng saya. Udah lulusan. Sudah. Oke. Anida, mana Anida? Lagi di perjalanan katanya. Oke. Nah, ini Alwan berarti di KM 2. KM 2 ya? Iya, saya KM 2. Nah, KM 2 kan pasti ngajar ya. Apakah Alwan melakukan refleksi? Iya. Tapi refleksi yang kayak lebih ke apa ya, Bu, evaluasi sih gitu. Jadi setiap selesai ngajar di kelas, saya biasanya meluangkan waktu selesai murid-murid pulang di kelas itu, saya kan selalu menggunakan alat laptop ya untuk bahan ajar. Bikin notes gitu, notes sendiri apa saja yang tadi saya ajarkan, dan maksudnya apa yang harus yang saya pribadi bisa perbaiki gitu dari bahan ajar yang Oke, nampaknya freeze ya, Alwan. Oke, kemudian yang KM 2 siapa lagi KM 2? Oke, Fatima. Fatima melakukan refleksi tidak pada saat KM 2? Atau apakah ada guru-guru lain yang selalu melakukan refleksi, dan apakah Fatima melakukan refleksi itu diinstruksikan karena melihat teman-teman, atau bagaimana nih Fatima pengalamannya pada saat KM? Jadi waktu itu sebelum kita penugasan kan
maksudnya sebelum turun langsung ke lapangan kita dapat guru pembimbing tuh Mem, ya dosen pembimbing. Nah dosen pembimbingnya juga ngasih saran ke kita, jadi kita buat kesepakatan juga di kelompok, kalau misalkan kita habis ngajar kita bikin kesimpulan, maksudnya kayak bikin laporan dari ngajar kita itu kan, tapi bukan yang buat dikumpulin, tapi buat kita aja. Jadi semisal nanti kan nanti di rolling nih, misal saya megang kelas 1, teman saya megang kelas 2, minggu depan saya megang kelas 2, teman saya megang kelas 1. Jadi kalau misalkan saya lagi megang kelas 2, saya tahu minggu kemarin nih habis pada ngerjain apa sih gitu. Apakah itu semacam refleksi atau apa itu? Menurut saya itu semacam refleksi. Jadi setiap habis pelajaran kan kita ngituin kuis. Jadi kita tahu siapa aja, nanti dicatat anak-anaknya yang udah paham siapa, yang belum paham siapa gitu. Refleksi atau evaluasi? Evaluasi. Evaluasi. Beda tidak refleksi dengan evaluasi? Beda ya. Beda. Kenapa? Beda. Beda apa bedanya? Ya kalau refleksi kan buat ningkatin ini kita. Meningkatkan apa? Meningkatkan kemampuan mengajar kita. Oke, ya. Jadi sebetulnya evaluasi itu adalah bagian dari refleksi. Ya, kita bisa saja melakukan evaluasi seperti yang tadi Alwan lakukan, seperti tadi guru-guru di data juga itu kan, dia mengevaluasi terhadap materi. Nah, itu kan evaluasi. Nah, evaluasi itu sebetulnya bagian daripada refleksi, tapi dalam skop yang masih kecil, masih kecil ya refleksinya. Sebetulnya refleksi yang besar itu kan refleksi menyangkut tidak hanya materi, tapi juga learning prosesnya, tapi juga feeling-nya, kemudian dari gurunya itu sendiri yang melakukan refleksi, ya, yaitu dengan keeping journal, reflective journal, dan sebagainya. Jadi memang pemahaman guru-guru juga yang tadi data itu masih skopnya kecil, ya, pengertian refleksi itu. Oke, tadi siapa tadi? Hasna dan Rizky sudah siap? Hasna, Rizky, dan Inggar? Ibu masih sedikit lagi, Bu. Sudah nggak apa-apa lah, ayo. Ayo deh. Iya, siapa ini? Hostnya siapa? Host. Hostnya Rizky aja. Siapa? Rizky katanya, Mem. Rizky, sebentar ya, Ibu. Sok sambil Ibu ini, sambil Ibu cari Rizky, sebentar, mana Rizky? Rizky Muhammad ya. Rizky Muhammad. Oke. Ini kelas A ini kenapa belum pada siap? Kelas lain sudah pada siap PowerPoint. Kenapa, Alwan? Kalau saya sih nyangkanya tuh maksudnya bisa pihak kayak seperti kelompok saya gitu di Word kayak gitu. Jadi kelompok kami tidak mempersiapkan PowerPoint. Oke, Rizky Muhammad sudah share screen. Oke. Ini siapa aja? Hasna, Inggar, dan Hasna, Rizky, Inggar. Oke.